materi pendahuluan untuk perkerasan jalan ya. Enggak, tadi 16 kita 80 16 titik 80 titik. Apakah sudah terlihat untuk materinya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Baik, kita mulai ya. Di mata kuliah perkerasan jalan ini, saya sama Bapak Korprodi dipasangkan dengan Pak Muhammad Imaduddin ya. Nah, jadi nanti kira-kira untuk rencana perkuliahan di awal nanti diberikan teori-teori dasar tentang perkerasan jalan, dan nanti sampai ke UTS. Selanjutnya nanti setelah UTS ada beberapa materi lagi, dan kemudian nanti ada kesempatan Anda untuk melakukan ini praktikum di laboratorium ya. Nah, ini sangat penting dilakukan mengingat bahwa mata kuliah khusus praktikum ini tidak ada, jadi diinkludkan di dalam mata kuliah perkerasan jalan ini. Mungkin nanti kita lakukan di pertemuan menjelang akhir sebelum UAS ya. Dan itu kira-kira membutuhkan waktu sebenarnya kalau untuk praktikum itu efektif adalah sekitar 1 minggu sebenarnya ya, atau 5 hari efektif ya. Dan nanti perlu dibentuk kelompok-kelompok yang nanti akan melakukan yang namanya kalau materialnya kan sudah ada ya, diantaranya nanti membutuhkan material agregat atau kerikil, kemudian pasir, mungkin juga membutuhkan semen atau abu batu kapur, dan juga terutama aspal. Kalau aspal ini sudah tersedia ya di sekitar gedung A8, jadi nanti kita bisa manfaatkan semua bahan tersebut untuk bisa melakukan yang namanya praktikum untuk membuat perkerasan jalan di laboratorium. Jadi membuat spesimen. Sebelumnya nanti ada pengujian karakteristik material, kemudian ada perhitungan untuk campurannya, berapa komposisinya, dan selanjutnya menimbang masing-masing material, kemudian mencampur dan memanaskan serta mencetak, dan selanjutnya nanti dilakukan perendaman baik 30 menit maupun 24 jam. Selanjutnya nanti diuji dengan menggunakan alat Marshall test. Baru kemudian nanti Anda bisa hitung semuanya untuk bisa memperoleh semua parameter Marshall ya dalam hal ini, dan juga mengkaitkan dengan ini standarisasi yang ada di dalam spesifikasi Bina Marga ya. Ya, gambaran dari perkerasan jalan, apa bedanya dengan geometrik ya? Kalau geometrik jalan pada intinya kan Anda dulu harus bisa ini merencanakan bagaimana kita membuat suatu belokan ya, belok kiri dan kanan yang bisa aman, nyaman, dan mempunyai keselamatan, dan juga bagaimana mendesain tanjakan dan turunan yang sesuai dengan elevasi kontur, dan juga menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi para pengemudi. Nah, untuk perkerasan jalan sendiri kita fokus ke arah konstruksinya ya. Konstruksinya bagaimana kita membuat suatu jalan yang kuat ya, dan mempunyai umur teknis yang panjang sesuai dengan perencanaannya, yang tidak rusak, yang juga awet ya, dan juga punya kekuatan yang sesuai dengan kelasnya. Ya, sesuai kelasnya apa ya? Berarti kita kaitkan juga dengan kalau kelas jalan mesti nanti ke arah kendaraan, jenis kendaraan yang boleh lewat pada suatu masing-masing klasifikasi jalan itu kan ada ya. Kalau misalnya kelas 1 boleh dilalui kendaraan yang berat-berat. Kemudian kalau kelas 2 mungkin yang trailer mungkin tidak bisa lewat. Kemudian kalau kelas jalan kelas 3 hanya untuk yang kendaraan ringan atau di bawah kendaraan berat. Pada intinya pembagiannya seperti itu. Sehingga nanti untuk kekuatan yang harus kita fasilitasi dalamnya juga akan sangat ditentukan oleh jenis materialnya juga ya. Nah, di sini saya coba tampilkan bahwa pada intinya nanti perkerasan jalan itu ada 3 jenis ya, yaitu yang pertama adalah berupa perkerasan lentur. Di sini perkerasan lentur contohnya di sebelah kanan. Ini kalau misalkan di dalam definisi disebutkan bahwa perkerasan lentur itu adalah menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Jadi kalau hitam-hitam mengkilat begini ya, ini kita bisa identifikasi bahwa dia menggunakan
atau termasuk dalam perkerasan lentur ya yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat ya. Yang kedua adalah jenis perkerasan kaku. Perkerasan kaku biasanya abu-abu seperti ini ya, yang merupakan hasil cor-coran beton yang dimana materialnya adalah terdiri dari agregat, kemudian pasir, kemudian semen, air ya, yang dicampur dengan bahan mungkin aditif yang lain ya. Dan kemudian dilakukan pengecoran pada lokasi sehingga kita bisa memperoleh bentuk jalan seperti ini. Ya, ini untuk yang perkerasan kaku. Ya. Dalam hal ini untuk masing-masing lapisan kita bisa lihat ya. Di sini untuk lapisan perkerasan lentur ada berupa lapis permukaan, lapis pondasi bawah, kemudian tanah dasar ya. Yang untuk perkerasan kaku terdiri atas lapis perkerasan berupa plat-plat beton ya, baik dengan atau tanpa tulangan ya. Dan kemudian ada lapis pondasi bawah dan selanjutnya baru kemudian tanah dasar. Ini kalau kita lihat dari potongan melintang dari masing-masing jenis perkerasan. Nah, selanjutnya kalau bisa yang itu mana ini ya tandanya. Oke. Nah, sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan ya untuk capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan RPS rancangan perkuliahan selama 1 semester ya. Di sini yang pertama pasti nanti ada 3 hal yang harus kita pahami di sini ya. Kalau kita singkat menjadi ada 3 pertanyaan ini. What, why, and how. Ya. What, berarti kalau what, apa itu perkerasan jalan? Berarti kita harus paham dulu nih. Apa yang dimaksud dengan perkerasan jalan? Kemudian apa saja materialnya? Yang berikutnya adalah bagaimana komponennya dan faktor yang mempengaruhi. Kemudian mengapa perlu direncanakan? Nah, ini perencanaan perkerasan jalannya, baik lentur, kaku maupun yang ketiga adalah sebenarnya ada perkerasan komposit atau gabungan antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Dan kemudian juga bagaimana merencanakannya, caranya bagaimana, rumus-rumusnya seperti apa ya. Dan yang terakhir ini keseluruhan dari semuanya, berarti Anda harus bisa melakukan rekayasa perkerasan lentur dan kaku ya, sehingga dapat mendukung mobilitas orang dan barang, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, pembangunan dan pengembangan wilayah. Nah, untuk deskripsi mata kuliah, ya, deskripsi mata kuliahnya isinya apa saja di dalam pertemuan pertama sampai terakhir ya. Di sini desainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencakup definisinya, kemudian sejarah perkembangan dari perkerasan jalan, peranan dan fungsi, klasifikasi dan penampang jalan raya, kemudian jenis konstruksinya, ya, jenis konstruksi dan juga bahan apa saja di masing-masing jenis konstruksi tersebut. Kemudian jenis aspal dan teknologinya, terkait di dalamnya adalah sifat-sifat, kemudian proses terjadinya, klasifikasi, pengujian, dan juga spesifikasi aspal. Yang selanjutnya adalah untuk agregat. Agregat ini adalah bahan susunan lapis perkerasan, jenis, pengujian, dan spesifikasi, dan juga bagaimana untuk kita bisa menetapkan komposisi agregatnya seperti apa ini dalam rangka untuk membentuk suatu gradasi agregat gabungan ya. Nah, selanjutnya adalah untuk filler. Filler ini adalah sebagai bahan pengisi. Jenis-jenisnya apa, materialnya, dan juga pengujiannya seperti apa, dan juga standar spesifikasi filler yang sesuai dengan kriteria itu seperti apa. Nah, setelah jalan dihampar dan dibangun, kemudian ada mungkin akan terjadi kerusakan. Maka dari itu perlu adanya yang kita sebut sebagai analisis kerusakan jalan. Di sini kalau untuk perkerasan lentur bisa saja kerusakan jalan itu berbentuk yang namanya gelombang atau retak atau berlubang, lendutan, pergeseran, deformasi, dan dilatasi. Nah, dalam hal ini untuk masing-masing jenis kerusakan maka membutuhkan yang namanya strategi pemeliharaan yang tersendiri. Karena itu nanti di pertemuan ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya sebelum UTS. Nah, selanjutnya UTS atau ujian tengah semester, dan berikutnya adalah setelah UTS ada beberapa hal yang kita akan bahas. Di antaranya adalah faktor yang mempengaruhi perencanaan perkerasan lentur jalan raya. Kaitannya di antaranya ada tegangan dalam lapisan permukaan, kemudian DDT atau daya dukung tanah dasar. Di sini akan sangat
sangat dekat kekerabatannya dengan ilmu mekanika tanah ya. Ada JBR, ada JBR rencana, ada korelasi antara JBR, KE dan daya dukung tanah. Kemudian juga daya dukung lapisan perkerasan yang di mana harus kita tetapkan koefisien kekuatan relatif atau faktor pengalih untuk masing-masing lapisan ya. Kemudian juga pembebanan lalu lintasnya seperti apa. Kemudian faktor regional ini tergantung lokasinya ya. Kalau kita bangun di daerah Papua tentunya akan berbeda dengan daerah misalkan Bogor, karena Bogor itu terkenal sebagai daerah yang curah hujannya tinggi ya. Hampir setiap hari turun hujan di sana. Ya karena kalau di perkerasan lentur ini kan materialnya aspal, di mana aspal itu sangat rentan akan keberadaan air, sehingga nanti untuk faktor regional ini tentunya harus kita pertimbangkan yang namanya iklim atau curah hujan. Ya, curah hujannya harus kita tinjau. Kita bisa peroleh datanya, mungkin bisa kita mengadopsi dari data dari BMKG misalkan ya, Badan Meteorologi apa kayak BMKG ya, dan geofisika. Kayaknya apa ya? Saya lupa ini. Kayaknya apa ya? BMKG. Nah, itu kemudian selain curah hujan juga faktor daerahnya. Daerahnya apakah termasuk medan datar, gunung, perbukitan atau gunung? Ya, itu kita kaitkan dengan ilmu geometrik jalan ya. Dulu ada medan suatu daerah, ada medan datar, perbukitan atau gunung. Berapa persen ini untuk masing-masing kriteria ya. Nah, itu untuk faktor regional. Selain itu satu lagi yang di dalam faktor regional harus kita pertimbangkan yaitu berapa komposisi kendaraan berat yang lewat pada jalan yang kita desain. Itu kalau semakin banyak kendaraan beratnya, tentunya ini nilai faktor regionalnya juga akan semakin tinggi. Nanti kita lihat di dalam tabel-tabel yang kita gunakan di dalam desain ya. Nah, selanjutnya ada nanti tahapan Anda harus bisa ini menghitung atau merencanakan untuk perkerasan lentur yang baik berupa jalan baru, overlay maupun konstruksi bertahap. Kalau jalan baru itu berarti jalannya memang baru ya. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya mungkin masih berupa sawah atau ladang atau hutan yang memang kita benar-benar dari kondisi nol ya. Nah, ini untuk jalan baru. Nah, selain itu juga kita juga harus bisa membuat perencanaan untuk kondisi overlay. Overlay itu adalah penambahan lapis perkerasan pada jalan. Jadi sebelumnya memang jalannya sudah ada, terutama biasanya berupa perkerasan lentur ya biasanya. Nah, karena timbulnya kerusakan tadi yang saya sampaikan di depan dan bahkan kerusakannya itu termasuk kerusakan berat ya. Nah, mungkin sudah tidak bisa lagi yang namanya strategi pemeliharaan berupa penambalan ya atau patching istilahnya begitu ya. Nah, sudah tidak bisa lagi tambal sana tambal sini ya. Nah, kalau sudah terlalu meluas bahkan hampir keseluruhan perkerasan jalan itu rusak, maka harus kita lakukan yang namanya overlay. Berapa tinggi overlay atau berapa sentimeter perkerasan yang harus kita tambahkan, kita lihat berapa persentase kerusakan yang terjadi sehingga kita bisa ketahui ya berapa umur teknis dari jalan yang sudah terhampar. Nah, kemudian baru kemudian kita harus prediksi lalu lintas yang lewat seperti apa dan berapa sentimeter yang harus kita tambahkan dari kondisi jalan yang lama. Ya, ini diharapkan nanti permukaan jalannya menjadi halus ya, halus atau tidak timbul lagi lah kerusakan yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah namanya konstruksi bertahap. Konstruksi bertahap ini masuk sebenarnya dekat dengan ini kondisi jalan baru ya. Pada intinya kan untuk konstruksi bertahap ini adalah kenapa harus ada konstruksi bertahap? Ini karena mungkin saja dana yang tersedia itu tidak cukup seandainya kita mendesain untuk umur teknik selama 10 tahun. Jadi 10 tahun itu mungkin dibagi ya untuk tahap pertama mungkin karena dananya sedikit ya kita bangun lagi untuk masa pelayanan atau umur rencana 3 tahun. Kemudian untuk tahap kedua kita bangun untuk yang sisanya jadi 7 tahun ya sisanya sehingga total keseluruhan menjadi nanti 10 tahun. Nah, itu karena memang adanya keterbatasan dana dalam hal ini ya. Karena kalau terkait dana ini kita balik lagi ke depan tadi. Jalan yang dibangun itu masuk klasifikasi jalan yang mana? Apakah jalan nasional
jalan provinsi atau kabupaten yang tentunya masing-masing jenis tadi atau masing-masing klasifikasi tadi akan sangat menentukan. Nanti dikelola pendanaannya oleh pemerintah pusat. Itu berarti jalan nasional atau pemerintah provinsi itu untuk jalan provinsi atau pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten. Nah, di masing-masing tadi hierarki pemerintahan tadi tentunya ada prioritas pembangunan ya. Nah, memang jalan yang dibangun atau jalan yang dipelihara kan banyak, makanya harus ada istilahnya pemesahan di dalam pendanaan yang ada. Karena itu mungkin tidak langsung semuanya harus bisa terbangun, makanya harus dilakukan yang namanya konstruksi bertahap tadi. Di antaranya dilakukan dengan dalam tahap 1 maupun tahap 2 ya. Nah, kemudian kemudian ada pengujian material tadi ya dan campuran beraspal yang sebenarnya kita desain untuk setelah UTS ya. Kemudian pemilihan dan pencampuran aspal, pelaksanaan dan penghamparan di lapangan. Ini secara keseluruhan untuk yang perkerasan lentur. Sedangkan untuk perkerasan kaku ini nanti pembahasannya diantaranya adalah perkembangan dan jenis lapis perkerasan kaku, faktor-faktor perencanaan dan spesifikasinya, kerusakan dan pemeliharaan, dan parameter desain dan untuk perhitungan perencanaannya. Kalau berbicara terkait perkerasan kaku, karena memang materialnya beton, ya tentunya Anda mungkin sudah banyak ya keilmuan yang diperoleh terkait dengan beton. Bahkan mungkin saya harapkan Anda sudah melakukan yang namanya praktikum bahan dan beton ya. Tentunya kalau Anda sekarang semester berapa ya? Kalau 22 itu semester 4 ya sekarang ini ya? Iya betul ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, semester 4. Berarti sudah pernah ya? Anda ikut praktikum beton? Sudah pernah? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah, Bu. Nah, sudah ya, berarti kan paham itu materialnya apa, kemudian dicampur, berapa komposisinya dari yang sudah pernah Anda lakukan itu kira-kira tahu ya. Kemudian berapa karakteristik mutu beton yang dihasilkan dari praktikum Anda. Seandainya mau meningkat untuk perkerasan kaku tuh biasanya kita menggunakan standar mutu betonnya sekitar 35 MPa ya kan, 35 atau 40 bahkan 45 MPa. Berapa komposisi dari material masing-masing itu tentunya Anda bisa kaitkan dengan keilmuan perbetonan. Yang belum pernah Anda lakukan kan memang benar-benar ini nanti menimbang agregat, kemudian menimbang filler, menimbang aspal yang nanti harus Anda terapkan nanti di mata kuliah ini nanti pada saat di akhir mata kuliah. Tapi nanti kita ajari dulu ya bagaimana komposisi materialnya, terus penimbangannya, dan kemudian berapa kadar aspal rencana yang harus kita campurkan di masing-masing itu. Nah, kalau enaknya kalau material jalan itu beratnya itu nggak seberat beton ya. Coba kalau beton 1 silinder itu berapa kira-kira beratnya? Berapa? Dulu nggak pernah, nggak diukur tuh, ditimbang nggak itu? Betonmu bentuknya kubus apa silinder? Silinder. Nah, silinder ukuran berapa itu? Dulu, diameter berapa, tinggi berapa? Kira-kira dulu, ingat enggak? Yang besar apa yang sedang, apa yang kecil? Yang mana? Ukuran berapa dulu? 10-20? Atau 15-30? Aduh, tambah gede ya. Berat, Bu. Ya, rata-rata kan 15-30 ya. 10-20. 10-20. Oh, yang besar. 15-30. Sekitar 20 gitu loh, Bu. 20. Berapa? 20 sentian gitu. 20 cm itu tingginya apa diameternya? Ayo, Tingginya. lupa. Tingginya. Bener tak? 20. 10-20 itu berarti ya. Biasanya tinggi dari silinder beton itu adalah 2 kali diameternya. Kalau Anda bilang tadi 10-20 ya berarti diameternya 10, tingginya 20. Oke, betul ya kalau itu ya. Kemudian yang lain yang ukuran lebih besar adalah diameter 15, tingginya 30. Nah itu berapa ya, tambah besar ya, tambah berat ya. Anda ngangkut satu beton aja harus penuh perjuangan itu ya. Berapa kilo itu kira-kira? 5 kilo ada ya kira-kira ya, 5 kilo ya.
kayak ngangkut beras 5 kilo itu ya, itu satu benda uji. Belum lagi kan. Nah, itu ya. Di antaranya ada uji compressive strength untuk beton yang kita sudah desain. Nah, itu sudah pernah ya kira-kira. Jadi kalau di aspal ini cukup kecil-kecil materialnya, paling diameternya tuh sekitar 10 cm kali 6. Ya. Kan kecil ya, kecil. Beratnya sekitar 1.200 gram atau 1,2 kilo lah ya. Kalau cewek-cewek ya pasti kuat lah ya, cuma satu kecil ya, kecil dan ringan itu. Kalau cuma 1 kilo aja ya. Nah, yang berat itu di apa? Kalau di pengujian ini, yang berat adalah pada saat Anda menumbuk di masing-masing sisi, karena itu setelah dicampur kemudian digoreng nih ya, goreng. Kalau biasanya Anda goreng nasi goreng kan ya. Nah, nanti di sini nanti Anda goreng agregat dan aspal sama filler. Dicampur, nanti dipanaskan sampai kira-kira ya 140 derajat begitu ya. Suhunya dipastikan bahwa aspal itu mencair dan bisa menyelimuti semua agregat dan dalam kondisi yang homogen. Nah, kemudian baru ditaruh di cetakannya. Nah, setelah dimasukkan cetakan, kemudian kita taruh di compaction-nya ya. Compaction-nya itu ditumbuk. Nah, ini yang penuh perjuangan ini, karena numbuknya itu harus sesuai kriteria. Numbuknya itu kalau kelasnya untuk lapis permukaan dan lapis antara itu 75 kali per sisi per benda uji. Itu di sisi satu. Nanti dibalik kemudian ditumbuk lagi 75 kali di sisi satunya. Nah, ini biasanya butuh cowok-cowoknya. Kalau ini nimbang-nimbang nanti yang cewek-cewek lah ya, yang biar lebih telaten dan teliti, biasanya begitu biasanya. Tapi kalau ada juga bisa dilokir juga enggak apa-apa ya. Nah, itu ya. Nanti itu kira-kira prakteknya seperti itu. Tapi kalau berat spesimennya sendiri sih kecil, cuma ringan, cuma 1,2 kilo aja ya. Itu kemudian pedoman kesepakatan. Nah, sesuai dengan ya yang lalu-lalu sering saya sampaikan. 15 pertemuan termasuk UTS. Nilai 20% partisipasi, 30% tugas, 20% UTS, 30% UAS. UAS, UTS jangan sampai tidak masuk. Kemudian tugas harus mengumpulkan partisipasi dari kehadiran dan partisipasi di kelas, bertanya atau maju ke depan. Untuk PJ ini ada nilai khusus ya. Karena pastikan saya merepoti PJ ini, minta tolong ya Mas. Oh ya Mas, minta tolong ya Mas, PJ hari ini presensinya tolong dibuat G-form ya. Nanti ya. Hari ini juga untuk sementara backup untuk kuliah minggu pertama dan kedua ya. Nah, ini jadi nilai khusus untuk PJ. Yang lain boleh dari nilai partisipasi di kelas. Selain itu juga kehadiran Anda nih ya. Kehadiran Anda saya hitung loh ya. Kalau sering nggak masuk ya saya kurangi. Ya. Nilai sekali hadir 5 poin. Jadi kalau Anda hadir semuanya 15, minimal 75 nilaimu itu sudah. Dari poin ini ya, partisipasi. Nanti belum lagi kalau aktif tambah 5. Ya. Nanti aktif lagi, tambah lagi ya, tergantung nanti berapa kali nanti Anda berpartisipasi di kelas, gitu ya. Ini transparansi nilainya seperti itu. Kemudian referensi. Ini referensinya dibaca saja, diantaranya banyak buku-buku dan juga bisa Anda akses di internet terkait peraturan perundangan. Kemudian ini ada buku ajar saya dulu, ada di Perpus jurusan sipil, buku ajar Rekayasa Jalan Raya. Ada Sylvia Sukirman, ada perkerasan lentur, ini hubungannya ke arah material ya, banyak buku ini banyak berbicara tentang material, baik agregat dan aspal dan semuanya ya. Jadi karakteristik dan segala macamnya, ini penerbit Nova Bandung. Sylvia Sukirman adalah ini khusus perencanaan tebalnya ya, penerbit Nova Bandung. Kemudian Hari Krisdadi ini dari UGM ya, perancangan perkasan jalan dan penyelidikan tanah.
Kemudian Hardiatmo Hari Kristadi juga ada perencanaan perkerasan jalan dan pendidikan. Nah, ada edisi 2 dan 3. Mungkin ini ada pembaruannya ya yang edisi ketiga. Kemudian ada Sherly Hindarsin, ini perencanaan teknik jalan raya, ini sudah komposisi antara geometrik dan perkerasan. Kemudian ada Suryawan Ari, perkerasan jalan beton semen Portland atau resist pavement. Kemudian ada Introduction to Transportation Engineering, Highway Engineering. Selain itu juga ada beberapa pedoman ini, ASTO, ASPA Institute, FHWA, NAPA, dan NCHRP. Ini berbasis pada buku-buku ini ya, yang kita bisa akses online di internet, yang dari luar negeri ya. Nah, sebagai pendahuluan ini jelas ada gambar. Yang si hitam manis ini dari perkerasan lentur, ASPA sebagai bahan pengikat. Kalau yang abu-abu ini berupa rigid pavement. Undang-undang jalan ini sudah ya, yang lalu tidak perlu kita baca lagi. Ini sebagai tambahan aja sih, kalau tadi disebutkan jalan kereta api, ya kondisi jalan perkereta apian kita kan jauh dari kondisi ideal. Kalau ideal seperti ini ya. Tapi kalau sudah di kiri kanannya banyak perumahan penduduk, ini menimbulkan permasalahan baru, baik dari sisi pergerakan kereta apinya maupun bagi kenyamanan hidup para penduduk di sekitarnya. Nah, sebenarnya salah siapa ini? Salah siapa ya? Ya kalau kita berpikir flashback ke belakang ya salahnya sejarah ya. Kenapa kok dibiarkan nih permukiman di sini? Padahal sesuai peraturan itu seharusnya 25 meter di kiri dan kanan kereta api itu bebas dari aktivitas masyarakat, permukiman atau bangunan segala macamnya. Seharusnya demikian. Nah, kalau sebelumnya ini single track, sekarang sudah marak dibangun double track ya dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan frekuensi keberangkatan kereta api. Ibaratnya kalau kita dari Surabaya ke Jakarta, berapa jam kalau naik kereta? Rata-rata 8 jam. Kalau pakai single track, karena kan gantian ya sama yang lain. Nah, seandainya nanti dibangun double track, mungkin saja nanti nggak perlu nunggu lama-lama. Dan juga kecepatan keretanya juga mungkin bisa ditingkatkan. Tetapi ya repot kalau yang kiri kanannya seperti ini ya. Sekarang rata-rata kecepatan kereta api kita tuh 100 km per jam. Jadi kalau Anda dari Surabaya ke Jakarta dengan jarak 800 km dengan 100 ya kira-kira ditempuh 8 jam. Kalau mau peningkatan atau kita desain menjadi high speed rail, kalau high speed rail betulan kalau di luar negeri ya 500 km per jam ya, paling 2 jam udah nyampe ini Surabaya Jakarta. Tetapi ya lihat dulu kalau kiri kanannya seperti ini ya gak mendukung ya. Nanti jemurannya berterbangan, atap, benda-benda yang ringan kalau maubus gitu ya, kereta api high speed rail 500 km ya ini gak siap ini. Kondisi lahan di sekitarnya ya, belum lagi kalian nyebrang dari Ketintang, kosnya di sekitar sini ya macet. Nah ini macet. Iya, macet apanya? Nunggu kereta Bu, di Ketintang Bu, macet Bu. Oh, nunggu kereta lah itu. Masalahnya begini loh ya, permasalahan perkereta apian di tempat kita itu. Kata dosen saya nih yang lulusan Perancis ya. Di luar negeri itu nggak pernah ada yang namanya perlintasan sebidang. Ya kalau di sini kan rata-rata ya jalan raya itu jalan kereta api bertemu pada satu level ketinggian berupa intersection aja. Kalau di luar negeri rata-rata tuh berada di atas dan atau di bawah. Sehingga tidak pernah namanya enten-entenan itu apa? Tunggu-tungguan ya. Menunggu. Ya, menunggu lah ya kalian kalau kita macet kan di Ketintang itu karena menunggu kereta api lewat itu rajanya mau lewat ya. Nah itu ya. Jadi di luar negeri itu rata-rata ya yang satunya jalur bawah, yang satunya jalur atas. Jadi meskipun beratus-ratus frekuensi kereta api lewat itu enggak masalah, enggak macet gitu ya. Cuma apakah di tempat kita ini desainnya sudah menuju ke sana, karena memang kalau perkereta apian ini kan sudah warisan dari zaman Belanda ya. Jadi kita itu sebenarnya ya banyak hal ya
Kita bisa lihat sebagai warisan yang bisa kita teruskan sekarang dan kita manfaatkan sampai sekarang ini loh. Belanda warisannya banyak loh ya. Ya harap maklum lah menjajah 350 tahun loh ya. 3,5 abad loh. Warisannya banyak. Jalan kereta api, jalan raya itu, Denles itu. Dari Anyar sampai Panarukan itu juga peninggalan Belanda itu. Belum lagi bangunan-bangunan gedung yang kalau kamu lihat dari JMP, kemudian kok JMP ya, kawasan Jembatan Merah, kemudian Kalisosok, kawasan Bu. Darmo, nah Kalisosok itu juga peninggalan itu ya. Makmu Nah, itu banyak warisan. Cuma yang menjadi pertanyaan gini, kadang-kadang pertanyaan saya begini ya, bangunan ya dibangun dari zaman tahun 1500 loh ya itu ya. Penjajahan Belanda kan sekitar 1500-an. Sampai sekarang loh. Masih bisa bertahan itu. Kira-kira materialnya itu dari apa itu ya? Ya, batu batanya tuh kandungannya seperti apa? double Bu biasanya batu batanya Bu. Oh, batu batanya double ya. Nah, ya kalau sekarang ini batu batanya juga didouble itu apakah juga sekuat pada zaman itu? Nah, itu menjadi pertanyaan ini ya. Nah, ini kalau yang fokus-fokus ke arah bangunan gedung itu ya. Ini bisa kita ini ya, kalau penasaran ya, pengen tahu nih coba diambil boleh nggak itu? Materialnya dimasukkan ke ini uji XRF misalkan, apa sih kandungan kimianya di situ? Apa saja dan bagaimana kita bisa mereplikasi itu material yang sekarang ini supaya bisa sekuat yang dibangun oleh Belanda. Itu kalau kita kaitkan dengan ilmu material bahan bangunan sekarang ini, ya. Ya ini sekilas gambarannya kalau perkereta apian kira-kira seperti ini. Loh kalau ini kan sudah teknologi tingkat tinggi nih sampai ada perjalanan kereta api di atas langit ya. Nah, kalau ini masih mungkin dibangun di Indonesia misalnya di luar-luar pulau ini kan masih banyak kita jumpai jalan kereta api yang seperti ini gitu ya. Kalau ini adalah model stasiun di dalamnya dengan beberapa fasilitas dan juga jalur perkereta apian yang disambung dengan sistem bezel itu ya. Nah, ini. Nah, kemudian ya tadi balik lagi yang tadi ya. Perkerasan tadi sudah saya jelaskan lentur kaku. Kemudian konstruksinya secara umum kalau dipotong melintang nih. Dipotong melintang kita perhatikan di sini ada lapisan-lapisan ya. Kalau di perkerasan lentur ini ada kita kenal ada ACWC atau aspal concrete wearing cost sebagai lapis ice atau permukaan. Sini ya. Kemudian ada lapisan ACBC atau aspal concrete binder cost, lapis antara, dan lapisan AC base atau aspal concrete base atau lapis pondasi. Baru kemudian subgrade atau tanah dasar. Ini lapisan-lapisan untuk perkerasan lentur. Di mana juga jangan lupa kalau kita berbicara penambang melintang mesti harus ada center line atau sumbu jalan yang dimana ada kemiringan melintang normal jalan yang kita sudah bahas dulu di geometrik jalan ya. Sebesar 2%. Tergantung dari jenis perkerasannya. Jangan lupa ya, kalau perkerasannya pakai lentur dan kaku biasanya sekitar 2%. Kalau misalkan jalannya itu tidak diperkeras ya, berarti kemiringannya harus lebih besar daripada itu, bisa jadi 3 atau 5%. Baru kemudian ada ini bahu jalan. Di kirinya karenanya ada bahu jalan. Bahu jalan itu ada beberapa jenis, di antaranya ada bahu jalan yang diperkeras atau bahu jalan yang tidak diperkeras. Kalau bahu jalan tidak diperkeras artinya kita hanya memanfaatkan tanah setempat ya, hanya dipadatkan saja. Nah itu kemiringannya juga harusnya lebih besar daripada yang ada di sini ya. Maka dari itu untuk kemiringan bahu jalan itu direkomendasikan sebesar 4%. Kemudian ada yang bahu jalan diperkeras. Di antaranya ada 2 jenis, bisa diperkeras dengan semen atau diperkeras dengan aspal. Ini gitu ya. Bisa kita perhatikan di gambar yang pertama tadi ada yang sudah diperkeras dengan perkerasan. Kalau hitam berarti ya pakai aspal ya. Tetapi dengan kualitas aspal yang lebih rendah daripada yang bagian perkerasan jalannya. Kemudian kalau yang diperkeras dengan semen itu ya berarti MPA-nya juga beda ya. Kalau misalnya tengah didesain dengan MPA misalkan 40 MPA, yang kiri kanan ya mungkin nggak usah sampai 40 ya. Karena sifatnya untuk bahu jalan itu kan
apa sih, di antaranya fungsinya adalah sebagai tempat melintas sementara. Kalau misalkan ya macet total itu kan ya harap maklum ya kalau kita nyalipnya lewat sebelah kiri, ya kan? Ya sebenarnya nggak boleh ya. Nah, atau hanya sebagai parkir sementara. Kalau kita lewat pada jalan tol, kemudian kendaraan kita mogok, nah kan nggak boleh nih berada di sini ya. Nanti mengganggu pergerakan lalu lintas di sekitar kita. Maka harus kita minggir dulu di sini sampai kemudian ada mobil derek yang akan menderek kendaraan kita keluar dari jalur tol. Itu ya. Jadi sifatnya sementara sehingga untuk menghemat ya nggak perlu mutunya disamakan dengan yang ini. Ya, mesti harus ada sekian MPa di bawahnya dari yang tengah ya. Baru kemudian ada saluran samping. Nah, saluran drainase ini bagaimana desainnya? Ya kita harus kaitkan dengan berapa curah hujan, berapa debit air yang harus dialirkan lewat sini. Berapa meter pangkat 3 per detik. Dan berapa ukuran penampang. Ini sangat menentukan ini. Jangan sampai kita mendesain ini salurannya ternyata nggak kuat nampung, akhirnya airnya melimpah ke sini, nah sangat tambah bikin rusak jalan secara lebih cepat. Jadi dipastikan bahwa saluran drainase yang kita desain itu mencukupi sesuai dengan kebutuhan debit air hujan yang jatuh ya, yang selanjutnya nanti harus dialirkan ke saluran yang lebih besar ya. Maka desain ini sangat penting. Kalau sekarang malah teknologi sekarang kan menggunakan itu ya, UDITS itu ya. Nah, kalau UDITS itu sudah keluaran pabrik dengan dimensi yang memang sudah cetakannya dari pabrik kan sudah sedemikian rupa nih, sehingga mereka menyediakan ukuran-ukuran tertentu. Ada dimensi mungkin 1 meter ya, tinggi 1 meter, lebar 1 meter, tinggi yang sebelah kanan juga 1 meter, atau mungkin yang lebih besar daripada itu, atau mungkin lebih kecil daripada itu. Ya harus menyesuaikan dengan berapa genangan air yang ada di sini. Kalau potensi hujan tertinggi, curah hujan tertinggi kan harus kita lihat juga kondisi daerah. Seperti tadi saya sampaikan, daerah Bogor itu curah hujan hampir setiap hari hujan loh ya. Nah, jadi ini harus kemiringannya juga harus dipastikan ini, jangan sampai airnya jatuh kemudian nggak ngalir. Wah, ini bahaya ini. Kalau perkerasannya pakai aspal ya pasti ya cepat rusak jalannya kalau sering kali tergenang air ya. Dan ini harus dipastikan ini bahwa saluran drainase yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan untuk mengalirkan debit air hujan yang jatuh ya. Nah, kemudian ini jalan, kalau ini sudah pernah kita tinjau. Yang perlu diwaspadai adalah ini jalan tol. Jalan tol adalah jalan nasional ya. Jalan nasional yang kepada para penggunanya diwajibkan membayar tol. Tolnya ditentukan dari mana? Tol itu biasanya besar kecilnya ya ditentukan dari dimensi kendaraannya ya. Dimensi kendaraannya tambah besar dan tambah berat itu kendaraan, maka dia juga harus bayarnya lebih mahal. Karena apa? Efek terhadap kerusakan yang ditimbulkan kalau kendaraan tersebut lewat itu juga akan lebih besar potensinya. Sehingga dia urunannya ya harus lebih banyak ya kan? Karena kan dia berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding dengan kendaraan yang ukurannya lebih kecil. Jadi itu. Jadi seimbang dengan berat kendaraannya dan juga jaraknya. Ya kamu ingat misalkan kita pakai tol kita ke Malang dengan ke Sidoarjo kan bayarnya beda ya. Sama-sama mobil pribadi, tetapi jarak juga akan menentukan. Semakin panjang jarak tol yang kita tempuh nanti juga akan berdampak pada berapa tarif yang harus kita bayarkan ya. Selain juga jenis kendaraan yang kita gunakan ya. Tuh. Kemudian, nah ini selanjutnya masuk ke definisinya ya. Mesti nanti ditanya nanti. Kalau kamu ditanya nggak sama adik kelas, Mas atau Mbak, kan ikut ya mata kuliah geometrik jalan. Itu apa sih, ya kan? Belajar apa ya di situ? Kira-kira kan ditanya nggak sama adik kelasnya? Ditanya nggak Mbak Vivi? Kamu punya adik kelas nggak? Gak ada yang tanya Bu, nggak kenal saya Bu. Oh, enggak kenal. Loh, saya kira kamu tuh terkenal ya. Terkenal. Ya. Orang biasa Bu.
Terus yang terkenal siapa ini? Ini yang terkenal siapa? Mas Rangga, Mas Danu Bu. terkenal. Rangga. Oh, Mas Rangga. Mas Rangga yang mana? Coba. Mas Rangga tuh yang mana sih? NIM 032, Yang mana, Mas Bu. Rangga? Oh, ini. Lah ini orangnya nggak on cam jadi saya nggak lihat ini penampakannya ya. Ya. Ada nggak yang ditanya ini? Ada ditanya enggak? Gak ada Bu, gak kenal sama enggak adik ada. kelas. Oh, nggak kenal kok bisa sih kalian itu sebagai kakak kelas tuh harusnya kan. Yo kenalan gitu loh ya. Ya. Kenalan terus sering bantu adiknya. Kalau adiknya nanti kesulitan atau tanya-tanya kan ya harus siap ya. Sayangnya kalau di sini nih nggak ada yang namanya asdos ya, asisten dosen. Kalau zaman saya kuliah dulu S1 ya. Saya dulu S1-nya di Universitas Brawijaya ya. Biasanya kalau semester 6 atau 4 ke atas tuh biasanya ada yang namanya asisten dosen, dibayar loh itu dari fakultas. Terus nanti kalau dulu tuh S1 Teknik Sipil saya tuh ada yang namanya tugas besar. Jadi mekanika teknik itu ada tugas besarnya. Struktur statis tertentu ada tugas besarnya, kokoh tegangan 1 ada ya itu kalau sekarang mungkin mekanika teknik 1 2 3 4 5 6 itu ya yang kamu ikuti itu. Lah kamu paling mekteknya cuma 1 sampai 6 atau bahkan 1 sampai 4. Lah saya loh ketemu mektek loh semester 1 sampai 8, bayangkan. Semester 1 sampai 8 yang ketemu mektek itu. Jadi selalu ada tugas besar. Dan satu semester itu tugas besarnya nggak cuma 1. Nanti kita praktikum jalan ada tugasnya, laporannya. Praktikum hidrolika itu juga ada laporannya. Hidrolika itu ada hidrolika saluran terbuka, tertutup, dan pemodelan. 3 semester ketemu dengan praktikum hidrolika. Nah, itu biasanya kemudian yang jadi tempat kita konsultasi dan dikasih soal itu ya kakak kelas itu. Jadi kakak kelas tuh ngasih soal, kemudian kita adik-adiknya itu disuruh mengerjakan, terus asistensinya kepada beliau-beliau itu. Jadi memang ya harus komunikasi antar angkatan ya. Nah itu, jadi nanti pada saat sudah menjelang akhir semester biasanya wah mengejar-ngejar kakak kelas gitu ya. Sewenang kakak kelasnya kalau dikejar-kejar adiknya gitu ya. Soalnya kita butuh ACC. Ya. ACC itu loh, ACC kemudian nanti itu tugas harus dikumpulkan. Dan itu menjadi syarat kalau mau maju ujian skripsi. Kalau satu aja dari sekitar 16 beberapa tugas besar itu nggak ada, ya kamu nggak bisa maju skripsi. Kalau di tempat kita kan nggak ada ini. Dan asisten dosen itu per tugas tadi mereka dibayar oleh fakultas. Nah, jadi kalau akhir semester gitu, waduh, wayai bayaran ini ya. Asisten dosen tuh berduyun-duyun lah ke fakultas. Jadi mencarikan uang yang diterima sebagai HR sebagai asisten dosen, ya. Dan biasanya asisten dosen itu kalau banyak dia mata kuliahnya, dia bisa lebih dekat ke dosen dan juga nanti berprobabilitasnya untuk bisa menjadi dosen juga di situ. Biasanya gitu, ya. Kan sudah tahu kinerjanya. Kalau jadi asisten dosen seperti apa? Nanti kemungkinan menjadi dosen juga akan seperti itu. Kira-kira begitu, ya. Nah, oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, berikutnya adalah ini ya. Nah, ini definisinya apa sih? Perkerasan jalan itu merupakan campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas atau bagian jalan raya diperkeras dengan lapis konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, kekakuan, serta kestabilan agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke lapisan tanah dasar secara aman. Ini ya. Dan di dalamnya ada material tinjauannya adalah agregat dan bahan pengikat ini ya. Agregat sendiri ini bisa berupa batu pecah atau batu belah atau batu kali atau bahan lainnya.
Nah, di beberapa penelitian itu tidak hanya batu pecah itu loh, batu alam atau kerikil itu ya, biasanya kan itu dari batu gunung yang besar itu kemudian entah dipecahin di daerah sumbernya atau dibawa dulu ke yang namanya crusher stone ya, atau mesin yang untuk pemecah batuan itu ya. Biasanya ada itu perusahaan khusus untuk pemecah batuan. Kemudian dipecah sesuai dengan ukuran yang diperlukan ya. Kemudian ada batu pelak atau batu kali ya mungkin langsung dari ini ya, dari sungai-sungai yang ada di sekitar lokasi setempat. Kenapa ini diperlukan? Karena kita kalau bangun jalan itu mungkin kalau lokasinya di luar pulau tuh kita harus berpikir ini gimana menghemat untuk biaya proyeknya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis pada material lokal. Terus kita pikirkan ini kalau memang materialnya jauh diperoleh ya kita harus berpikir gimana memanfaatkan material setempat. Karena itu batu kali pun juga kadang bisa dimanfaatkan untuk agregat jalan ya. Kemudian ada bahan ikat. Bahan ikat yang digunakan bisa berupa aspal, semen atau tanah liat. Pada intinya kalau tanah liat dan di mana-mana ada ya. Ini juga sebagai salah satu alternatif untuk bahan ikat dicampur dengan agregat tadi ya. Ada juga yang menggunakan aspal dan semen. Nah, keberadaan aspal dan semen ini ya harus kita beli, kita harus pengirim ya dari lokasi sumber ke lokasi proyek. Nah, kemudian ada jenis-jenis perkerasan. Menurut Sylvia Sukirman ada perkerasan lentur atau fleksibel pavement, aspal sebagai bahan pengikat, perkerasan kaku atau rigid pavement yaitu beton sebagai bahan pengikat, dan juga perkerasan komposit. Ini gabungan antara perkerasan lentur dan kaku ya. Materialnya sendiri kita bagi tadi dua ya secara umum karena fleksibel pavement dan rigid pavement. Untuk fleksibel pavement ada aspal, agregat, dan filler atau bahan pengisi. Nah, bahan pengisi ini diantaranya ada menggunakan abu batu kapur, kemudian semen, ada abu-abuan itu as itu ya, ada wood as, rice as, bekes as, marmer dan granit yang lembut maksudnya ini ukurannya kan kalau filler itu harus lolos saringan nomor 200 ya. Sedangkan rigid pavement menggunakan semen, agregat, ini kurang pasir ya. Pasir, air, kemudian filler bisa dengan atau tanpa tulangan. Nah, ini diantaranya ini saringan ya, saringan nanti ada uji analisis saringan untuk semua agregat menggunakan ASTM atau ASTO ya. Ini saya contohkan di lab waktu itu, ini enggak tahu di lab Petra atau PU yang menggunakan sudah otomatis ya. Otomatis itu harus ini ada kabel terus dicolokkan ke saluran listrik dan dia secara otomatis akan bergetar ya selama kira-kira 10 sampai 15 menit. Nah, seandainya kita masukkan kira-kira material sebesar 5 kg nanti pasti akan ada yang tertahan masing-masing ukuran saringan. Itu yang kita harus hitung sampai kemudian kita peroleh yang namanya analisis gradasi untuk agregat yang kita gunakan ya. Untuk ukuran agregat sendiri terbagi atas, kalau ini masih campur ya, baik yang kasar maupun halus. Ada agregat kasar, ada agregat halus. Ya, kriterianya adalah nanti kita tinjau lebih lanjut ya, bisa menggunakan syarat ASTO atau ASTM ya. Yang sebelah kanan ini adalah fly ash dan bottom ash sebagai salah satu contoh ya. Bisa kita tambahkan di sini yang as ini adalah fly ash, ini yang warnanya coklat muda, ukurannya butirannya kecil, lembut ya. Kemudian dia punya sifat pusolanik ya, pusolanik. Jadi kalau lembab terus dia akan mengeras ya, menggumpal. Apalagi yang hitam ini adalah contoh bottom ash ya. Jadi fly ash dan bottom ash ini merupakan material limbah yang dihasilkan dari pembakaran industri PLTU, yang dimana fly ash ini adalah terbang kan kemudian ditangkap oleh suatu tungku yang namanya presipirator, sedangkan yang bottom ash ini adalah yang berada di dasar tungku. Jadi sifatnya ini lebih berat dan juga lebih mudah menyerap air, sehingga ini kelihatan di sini ada bongkah-bongkahan ini ya, ukuran yang lebih
lebih besar ini banyak kita jumpai. Kemudian kalau ini masih lebih gampang, kalau pakai jari kita ini bisa lebih terurai gitu ya, menjadi butiran yang lebih halus. Dan ini kalau kedua bahan ini dimanfaatkan sebagai filler harus lolos saringan nomor 200. Nanti bisa sebagai pengganti dari filler yang berbasis pada material yang biasa kita gunakan saat ini. Sehingga dengan demikian kita kalau menggunakan abu-abu jenis ini, kita bisa melakukan yang namanya desain konstruksi jalan yang berkelanjutan, atau yang sekarang ini sedang didengung-dengungkan kan yang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan itu bisa kita artikan sebagai pemanfaatan material berbasis limbah sebagai pengganti material alam yang selama ini kita gunakan. Sehingga keberadaan dari material alam itu bisa lebih diminimalisir. Itu ya, itu semangat untuk ini ya, bahan material yang berbasis lingkungan yang mendukung kiranya kualitas lingkungan supaya lebih baik. Jadi limbahnya dikurangi dan bisa dimanfaatkan sebagai konstruksi jalan, diantaranya di dalam konteks mata kuliah ini. Nah kemudian ini adalah aspal yang kita jumpai, biasanya kita gunakan aspal pen 6070 untuk kondisi di Indonesia yang disesuaikan dengan iklim ya. Jadi aspal pen itu macam-macam angkanya, disesuaikan dengan pemanfaatannya di daerah mana. Mungkin kalau di sekitar daerah Eropa atau Timur Tengah mungkin tidak menggunakan yang aspal pen, karena ini aspal pen ini cocok untuk digunakan negara yang beriklim tropis ya. Nah, tadi saya sampaikan ada agregat kasar, halus, dan filler. Bagaimana kita tahu kriterianya ya? Tentunya harus kita analisis pakai uji terhadap saringan tadi. Kalau STM itu agregat kasarnya adalah ukurannya lebih